Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Hasim Lubis, alamat Pri Lembang, Prodi MBS 3A, NIM 19090005. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit banyaknya tentang perilaku organisasi yang sebagaimana adalah sebagai bahan UTS kami. 1. Pengertian dasar perilaku organisasi. Secara konseptual ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yaitu organization sebagai kata benda dan organizing sebagai kata dasar, yang dimana organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sistem atau struktur perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. 2. Macam-macam teori organisasi terbagi 3. 1. Teori klasik, disebut juga teori mesin karena manusia dianggap sebagai onderdil yang setiap saat digonta-ganti oleh pemimpinnya. Contohnya birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. 2. Teori neoklasik. Teori ini berhubungan dengan manusiawi dan muncul karena ketidakpuasan terhadap teori klasik. Contohnya human relations, organisasi, perilaku. 3. Teori modern, disebut juga teori analisa atau teori penyempurnaan sistem terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Contohnya pendekatan kontingensi dan pendekatan sistem. 2. 3. Cara kerja. 3. Rincian pekerjaan manajer dari planning, organizing, leading, dan controlling. Antara lain: 1. Planning, penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 2. Organizing, pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tujuan untuk fungsinya. 3. Leading, yang dimana pekerjaan tujuan akhir untuk memutuskan orang lain untuk bertindak sesuai dengan adanya tujuan yang diharapkan. 3. Controlling, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 4. Proses pendekatan peran manajerial, yang diantaranya interpersonal, informasional, dan desisional. A. Pendekatan interpersonal, yaitu usaha membangun komunikasi dan relasi timbal balik antara pribadi yang tidak hanya melibatkan aspek kesadaran personal, melainkan juga kesadaran emosional dan tahu besarnya rasa empati bahkan simpati. 2. Pendekatan informasional. Pendekatan ini merinci pada atribut atau keuntungan dari pemakai sebuah produk, barang, atau jasa. 3. Pendekatan desisional, suatu proses pemikiran dalam pemilikan dari beberapa alternatif. 5. Masalah komunikasi organisasi dan cara penjelasannya atau penyelesaiannya. Contoh konflik berikutnya menyangkut soal kepribadian manusia. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini sering terjadi di tempat kerja karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya seorang karyawan yang kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut, dan cara penyelesaiannya. Dalam penyelesaian jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut, dan membutuhkan seorang yang sangat handal dalam kebutuhan berempati dan di samping emosi yang terjadi. Demikianlah soal-soal atau hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen atau dosen pengampu kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.